Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta. Seperti diketahui, NATO merupakan singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Organisasi militer ini dibentuk dengan tujuan untuk keamanan bersama para anggotanya. Namun jika melihat historinya, NATO awalnya tidak dibentuk untuk keamanan melainkan untuk menakal pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet pada era Perang Dingin dengan aliansi saingannya, yaitu Pakta Warsawa yang beranggotakan 8 negara yaitu Albania, sampai 1968 Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, sampai 1990 Hongaria, Polandia, Rumania dan Uni Soviet. Anggota NATO sendiri terdiri dari 27 negara Eropa, 2 negara Amerika Utara, dan 1 negara Rusia. NATO didirikan sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April tahun 1949 dan markas besar NATO berada di Brussels. Pada awalnya organisasi ini didirikan dengan memposisikan diri murni sebagai aliansi pertahanan. Apabila salah satu negara diserang, negara anggota lainnya wajib untuk membela dan menunjukkan solidaritas. Namun kesininya NATO juga sering terlibat dalam aksi-aksi politik berkelas internasional dalam rangka menekan negara-negara saingan negara Paman Same. Historisasi berdirinya NATO. Awal sejarah berdirinya NATO bermula pada tanggal 4 Maret tahun 1947. Traktat Dunkirk ditandatangani oleh Prancis dan Inggris sebagai Treaty of Alliance and Mutual Assistance dalam mengantisipasi kemungkinan serangan yang akan dilakukan Jerman atau Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Kemudian pada 1948, aliansi tersebut berkembang dan meluas hingga mencakup negara-negara Benelux yang juga disebut sebagai Organisasi Perjanjian Brussels atau BTO, yang didirikan oleh Perjanjian Brussels. Dari situ mulai pembicaraan keamanan berkembang hingga akhirnya sampai pada pembicaraan untuk aliansi militer baru. Berdasarkan analisa dan kajian mendalam akhirnya terbentuk NATO dengan menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April tahun 1949. Adapun negara-negara yang tergabung aliansi pertahanan NATO saat itu adalah anggota Western Union ditambah Amerika Serikat, Denmark, Italia, Norwegia, Portugal, Islandia, dan Kanada. Pada perkembangan selanjutnya beberapa negara dari Blok Timur yang pernah bersitegang dengan Blok Barat dan tergabung dalam Pakta Warsawa, satu demi satu akhirnya bergabung dengan aliansi pertahanan NATO. Negara-negara tersebut, antara lain Bulgaria, Jerman Timur, Polandia, Ceko, Hongaria, Estonia, Montenegro, Latvia, Lituania, Rumania, Slovenia, Slowakia, Makedonia, dan Albania. Jerman Barat juga akhirnya diizinkan untuk dipersenjatai kembali secara militer, usai negara itu bergabung dengan NATO pada Mei tahun 1955. Sementara itu jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai Kepala Organisasi Sipil pada 1952. Setelah konferensi London dan Paris usai digelar, diadakanlah latihan militer dengan skala besar pertama NATO. Maka tanggal 4 April tahun 1949, menjadi hari yang sakral dan sangat penting bagi aliansi pertahanan NATO. Seperti diketahui pada hari itu, para anggota NATO menandatangani sejumlah perjanjian yang isinya bahwa, para anggota NATO setuju apabila salah satu negara anggota yang diserang, maka dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota NATO yang terangkum dalam pasal 4 kesepakatan tersebut yang berbunyi. Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.
Pasal tersebut digunakan pertama kali dalam sejarah NATO pada tanggal 12 September tahun 2001 sebagai tindak balasan terhadap klaim peristiwa serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika. Pertanyaannya, benarkah pendirian NATO terinspirasi oleh sejarah fakta integritas Piagam Madinah? Mari simak penjelasannya. Histori Piagam Madinah. Menilik perjalanan manusia agung Nabi Muhammad SAW pada saat sebelum hijrah ke Madinah yang pada saat itu masih bernama Yasrib. Terdapat dua kabilah besar di negara tersebut yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraizah dan kabilah Khazraj dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Dari sejarah, tercatat bahwa kedua kabilah tersebut telah bertikai selama kurang lebih 120 tahun. Namun demikian kedua kabilah tersebut hakikat merindukan perdamaian, tetapi tidak satupun sosok yang mampu mendamaikan dan menyatukan mereka. Akibat perseteruan panjang itu, kedua suku Aus dan Khazraj, setidaknya telah melakukan 4 kali perang besar, yaitu Perang Sumir, Perang Kap, Perang Hatib, dan Perang Buats. Dengan tentunya ratusan bahkan ribuan korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak. Kedua kelompok juga telah mendengar adanya sosok Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kejujurannya sehingga membuat baik suku Aus maupun Khazraj kesemsem dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua kabilah itu dikabarkan sering mengirim utusannya untuk menghubungi Nabi Muhammad SAW meskipun Nabi Muhammad dimusuhi oleh banyak orang di Makkah, tetapi beliau sangat terkenal di Yasrib atas reputasinya sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya, serta pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad saat pemugaran Ka'bah. Singkat cerita, kedua kabilah dengan pertimbangan masing-masing bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang layak dan dianggap mampu menjadi sang arbitrator guna menyelesaikan konflik yang telah berlalu ratusan tahun tersebut. Pada waktu yang bersamaan, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah juga mengalami jalan buntu. Percobaan pembunuhan atas dirinya serta pembunuhan terhadap pengikutnya yang dilakukan oleh para penguasa di Makkah membuat Nabi Muhammad mencoba peruntungan dakwah di tempat lain. Berlandaskan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajak kaum Muslim Makkah untuk berhijrah menuju Yasrib. Tentu dengan harapan, dakwah Islam disambut lebih baik oleh warga kota tersebut. Tepatnya pada tahun 622 Masehi atau tahun pertama Hijriyah, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yasrib dan membuat perjanjian dengan pelbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yasrib. Perjanjian tersebut populer hingga hari ini dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi 47 pasal fakta integritas di mana warga Muslim dan non-Muslim di Yasrib, Madinah, adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani, serta kepercayaan lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Ke-47 pasal itu mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Ke-47 pasal fakta integritas Piagam Madinah itu diabadikan dalam kitab Siratun Nabi karangan Abu Muhammad Abdul Malik atau yang masyhur dengan nama Ibnu Hisham dari halaman 119 sampai 133. Pembukaan fakta integritas Piagam Madinah itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, untuk kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib, Madinah. Dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri, dan berjuang bersama mereka. Pasal 1 berbunyi, sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain. Pasal 2 berbunyi, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3 berbunyi, Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 4 berbunyi, Bani Saidah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5 berbunyi, Bani Al-Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6 berbunyi, Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7 berbunyi,
Bani An-Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8 berbunyi, Bani Amr bin Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9 berbunyi, Bani Al-Nabit sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10 berbunyi, Bani Al-Aus sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11 berbunyi, sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah. Pasal 12 berbunyi, seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Pasal 13 berbunyi, orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang di antara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14 berbunyi, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Pasal 15 berbunyi, jaminan Allah 1. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Pasal 16 berbunyi, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Pasal 17 berbunyi, perdamaian mukminin adalah 1. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal 18 berbunyi, setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu-membahu satu sama lain. Pasal 19 berbunyi, orang-orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20 berbunyi, orang musyrik Yasrib Madinah, dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Pasal 21 berbunyi, barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 22 berbunyi, tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Pasal 23 berbunyi, apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. Pasal 24 berbunyi, kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan. Pasal 25 berbunyi, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Pasal 26 berbunyi, kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 27 berbunyi, kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 28 berbunyi, kaum Yahudi Bani Saidah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 29 berbunyi, kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 30 berbunyi, kaum Yahudi Bani Al-Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 31 berbunyi, kaum Yahudi Bani Salabah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 32 berbunyi, kaum Yahudi Bani Jafnah dari Salabah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Pasal 33 berbunyi, kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf.
Pasal 34 berbunyi, sekutu-sekutu Salabah diperlakukan sama seperti mereka, Bani Salabah. Pasal 35 berbunyi, kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka, Yahudi. Pasal 36 berbunyi, tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Nabi Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Pasal 37 berbunyi, bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka, Yahudi dan Muslimin, bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38 berbunyi, kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 39 berbunyi, sesungguhnya Yasrib, Madinah, itu tanahnya haram suci, bagi warga piagam ini. Pasal 40 berbunyi, orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 41 berbunyi, tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Pasal 42 berbunyi, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla, dan keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 43 berbunyi, sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 44 berbunyi, mereka pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yasrib, Madinah. Pasal 45 berbunyi, apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Pasal 46 berbunyi, kaum Yahudi Al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan, kesetiaan itu berbeda dari kejahatan, pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 47 berbunyi, sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Demikian 47 butir kesepakatan piagam Madinah yang dirancang untuk keamanan negara Madinah dari berbagai gangguan baik gangguan eksternal maupun gangguan internal saat itu. Sementara itu kaitan apakah lahirnya NATO terinspirasi dari piagam Madinah, hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang mengatakan hal demikian. Namun demikian bisa saja lahirnya NATO terinspirasi dari piagam Madinah jika melihat isi kesepakatan NATO seolah merepresentasikan isi dari piagam Madinah. Demikian, dirangkum dari berbagai sumber. Wallahu alam. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.